Hey guys, selamat datang di sesi kita. Hari ini kita mau bongkar rahasia di balik hitung-hitungan biaya yang akurat banget. Namanya Activity Based Costing atau ABC. Coba deh bayangin kamu jualan dua jenis kue. Kue lapis yang bikinnya gampang dan kue tart ulang tahun yang ribet banget. Butuh dihias dan butuh persiapan khusus. Kalau kamu masih pakai cara hitung biaya lama, anehnya kue tart yang susah ini malah kelihatan murah. Padahal kamu habis banyak waktu, tenaga, dan listrik untuk si kue tart. Nah, ABC ini hadir sebagai juru selamat. Intinya, ABC mau bilang, jangan cuma lihat volume. Lihat dong, aktivitas nyata apa yang bikin biaya itu muncul. Jadi, setiap produk membayar biaya sesuai kerumitan yang ia timbulkan. Kita akan bedah ini berdasarkan kasus PT Aroma ya. Dulu banget, sistem akuntansi biaya kita itu simple. Kita sebut sistem konvensional atau tradisional. Gampangnya begini, mereka berasumsi kalau biaya-biaya siluman atau biaya overhead pabrik, itu loh biaya yang nggak bisa langsung kita tempel ke produk kayak listrik pabrik, sewa, atau reparasi mesin. Itu naiknya barengan sama volume produksi. Jadi kalau kamu bikin 100 kue, kamu akan dapat overhead 10 kali lipat dibanding bikin 10 kue. Dasar alokasinya cuma satu, misalnya total jam kerja karyawan. Tapi sekarang, pabrik-pabrik sudah modern, banyak robot alias udah otomatisasi. Biaya paling besar itu sekarang datang dari depresiasi mesin, reparasi, dan fasilitas, bukan lagi dari gaji karyawan. Nah, ABC datang bilang, stop, fokusnya jangan ke volume, tapi ke aktivitas nyata yang kita lakukan di pabrik. Makanya dasar alokasi ABC itu banyak, nggak cuma satu. Kenapa sih metode tradisional yang gampang itu sekarang udah nggak relevan? Ada 3 masalah utamanya. Pertama, namanya distorsi biaya, yaitu kekeliruan dalam menilai biaya per unit. Produk yang dibuat banyak alias volume tinggi, si kue lapis tadi, malah terlihat mahal karena dia dibebani overhead gede banget hanya karena volumenya tinggi. Sebaliknya, produk yang dibuat sedikit alias volume rendah, si kue tart tadi, malah terlihat murah padahal dia yang paling ribet diurus. Kedua, ini berujung ke kesalahan harga. Karena biayanya salah hitung, perusahaan jadi salah pasang harga. Ada yang kemahalan, jadi nggak laku, dan ada yang kemurahan, jadi rugi besar. Ketiga, terjadi alokasi tidak proporsional karena biaya overhead tadi dibebankan rata ke semua produk. Padahal produk A butuh persiapan mesin berkali-kali, sedangkan produk B cuma butuh sekali. Ini nggak adil. Menerapkan ABC itu kayak bikin kue yang terstruktur. Ada 4 langkah wajib. Langkah 1, identifikasi aktivitas atau kita sebut cost pools, yaitu kita pilah-pilah semua biaya overhead ke dalam wadah-wadah aktivitas spesifik. Misalnya, wadah untuk biaya persiapan mesin atau setup, wadah untuk biaya pengolahan mesin, dan wadah untuk inspeksi kualitas. Langkah 2, kumpulkan biaya, yaitu kita masukkan total biaya overhead pabrik ke setiap wadah aktivitas tadi berdasarkan berapa banyak sumber daya yang dia makan. Langkah 3, identifikasi cost drivers atau pemicu biaya. Ini adalah tolak ukur yang kita pakai buat ngitung tarif. Misalnya kalau wadahnya persiapan mesin, pemicunya ya jumlah persiapan mesin yang dilakukan. Langkah 4, bebankan biaya, yaitu kita hitung tarif per pemicu biaya, lalu kita kalikan tarif itu dengan jumlah konsumsi aktivitas tiap produk. Selesai, kita dapat biaya overhead yang akurat per produk. Manfaat dan keterbatasan. Sekarang kita lihat 2 sisi dari sistem ABC ini. Di sisi manfaat utama, ada beberapa hal bagus yang bisa kita dapat. Pertama, pengendalian lebih baik. Dengan ABC, manajer atau pimpinan perusahaan jadi lebih sadar akan aktivitas apa aja yang jadi penyebab biaya tinggi. Mereka bisa lihat dengan jelas aktivitas mana yang ngabisin biaya paling banyak, jadi bisa fokus untuk efisiensi di bagian itu. Manfaat kedua adalah keputusan yang lebih akurat. ABC ini membantu perusahaan dalam berbagai keputusan strategis seperti keputusan make or buy atau mau bikin sendiri atau beli dari supplier, penetapan harga yang tepat, dan menentukan bauran produk atau product mix yang optimal.
Semua keputusan ini jadi lebih data-driven karena informasi biayanya lebih akurat. Manfaat ketiga adalah profitabilitas atau kemampuan yang lebih baik. Dengan data yang valid dan akurat, perusahaan bisa mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan. Mereka nggak lagi jual rugi tanpa sadar atau kehilangan peluang untung. Tapi di sisi lain, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan atau keterbatasan dari ABC. Yang pertama adalah biaya tinggi. Pengumpulan data untuk sistem ABC ini lebih mahal dan rumit dibanding sistem biasa. Butuh waktu, tenaga, dan teknologi untuk tracking semua aktivitas dengan detail. Keterbatasan kedua adalah kompleksitas data. Data yang dibutuhin untuk ABC ini nggak selalu tersedia dari sistem akuntansi standar yang sudah ada. Kadang harus bikin sistem baru atau modifikasi sistem yang ada. Keterbatasan ketiga adalah syarat korelasi. Harus ada korelasi yang kuat antara pemicu biaya dan konsumsi aktivitas. Kalau misalnya kita salah pilih cost driver, ya perhitungannya juga bisa jadi nggak akurat. Jadi pemilihan cost driver ini harus hati-hati dan masuk akal secara logika bisnis.